Shalom, selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Kita akan memulai pelajaran daring kita melalui video ini. Dan materi kita selanjutnya tentang membahas ketenaga kerjaan, yaitu bab 3. Bisa dibuka bukunya bab 3 dengan kompetensi dasar 3.3, menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, mengidentifikasikan masalah ketenaga kerjaan. Yang keempat, menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, menjelaskan sistem upah dan pengangguran. Yang keenam, menemukan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai sumber belajar. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumnya, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan. Nah, yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Nah, tenaga kerja terbagi jadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu pekerja atau pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja terbagi menjadi 4. Contohnya seperti ibu rumah tangga, pensiunan, penerimaan pendapatan lain, atau pelajar seperti kita. Nah, yang keempat, kita masuk tentang angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ada dua unsur pokok dalam angkatan kerja, yaitu pekerja atau yang disebut dengan employment, yang kedua pengangguran atau yang disebut dengan unemployment. Nah, pekerja yaitu orang yang mempunyai pekerjaan seperti guru, dokter. Nah, pengangguran orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang yang mencari pekerjaan. Dampak pengangguran terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap individual yang mengalaminya. Nah, yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional yaitu pengangguran terjadi berdampak buruk bagi perekonomian suatu bangsa. Adapun dampak pengangguran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan masyarakat dan pemerintah negara dari pajak menjadi lebih turun. Yang kedua, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan terhadap politik dan sosial. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi secara nasional turun semakin banyak pengangguran. Nah, yang kedua, dampak pengangguran terhadap individual yang mengalaminya. Seperti individual pasti akan merasa dampak yang berakibat dengan pengangguran yang dialaminya. Nah, dampak tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, secara psikologis, pengangguran dapat mengurangi kepercayaan diri pelaku. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian dan pendapatan individual yang mengalaminya. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, kualitas guru atau pengajar yang memerlukan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Yang kedua, peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang terbaik. Yang ketiga, pemanfaatan media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Sistem upah. Sistem upah merupakan suatu kebijakan atau strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Kita masuk dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Tingkat pengangguran jika diformulasikan ke dalam persamaan yaitu rumusnya tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Contoh soal. Pada Februari 2015, angkatan kerja di Indonesia berjumlah 110 juta orang yang bekerja sebanyak 100 juta orang. Hitung berapa tingkat pengangguran. Yang diketahui, angkatan kerja 110 juta orang
Ini dia angkatan kerja. Pekerja 100 juta orang. Dia bekerja sebanyak 100 juta orang. Pengangguran. Jadi angkatan kerja dikurang yang bekerja. Angkatan kerja kan contohnya tadi seperti pengangguran. Jadi 110 juta dikurang 100 juta sama dengan 10 juta. Nah, yang ditanya tingkat pengangguran. Rumus tingkat pengangguran adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Jadi 10 juta dibagi 110 juta dikali 100% sama dengan 9,09%. Dampak pengangguran terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap individual yang mengalaminya. Nah, yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional yaitu pengangguran terjadi berdampak buruk bagi perekonomian suatu bangsa. Adapun dampak pengangguran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan masyarakat dan pemerintah negara dari pajak menjadi lebih turun. Yang kedua, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan terhadap politik dan sosial. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi secara nasional turun semakin banyak pengangguran. Dari penjelasan tentang ketenagakerjaan tersebut, Ibu akan membuat post test dengan 10 soal dan akan dijawab oleh menurut waktu yang sudah ditentukan.